Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita lanjut ke materi pembahasan tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu menyampaikan materi teks prosedur. Minggu lalu Ibu telah menugaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud teks prosedur, kemudian langkah-langkahnya apa, kemudian contohnya bagaimana. Dengan gambaran tersebut minimal kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Baiklah, akan Ibu bahas apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi yang dimaksud teks prosedur di sini adalah kegiatan yang dilalui melalui langkah-langkah, sehingga dengan langkah-langkah itu terbentuk suatu kegiatan. Ini yang dimaksud dengan teks prosedur. Kemudian teks prosedur itu memiliki ciri, ya, seperti halnya kalian kan memiliki ciri tersendiri. Rambutnya ikal misalnya, kulitnya putih, kemudian badannya gemuk dan sebagainya, ya. Ternyata teks prosedur ini mempunyai ciri yang berbeda dengan teks yang lainnya. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Ya, misalnya poin pertama apa, poin kedua apa. Itu kegiatan itu dilakukan secara berurutan, seperti halnya kemarin Ibu menugaskan kalian ya untuk membuat teks prosedur bagaimana mengambil uang di ATM. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan, ya. Kalimat saran artinya kalimat yang menyarankan sesuatu untuk melakukan kegiatan. Kemudian kalimat larangan adalah kalimat yang isinya melarang seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, ya. Itu yang dimaksud. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang dimaksud sistematis di sini adalah berurutan. Detail berarti dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang namanya objektif benar-benar dilakukan. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan, menulis teks prosedur tanpa melakukan kegiatan, itu namanya tidak objektif, ya. Imajinasi larinya, ya. Selanjutnya terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Jadi diawali dengan nomor pertama. Pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, ya. Kemudian setelah alat dan bahan, langkah kedua yaitu memulai untuk kegiatan tahap demi tahap, ya. Itu yang dimaksudkan dengan ciri prosedur. Yang ketiga adalah unsur yang membentuk teks struktur, ya. Yang pertama adalah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan ini ada 6 dalam struktur teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, ya. Kata kerja imperatif ini adalah merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Dan kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, siapkan, hindari, panaskan, ya. Misalnya, siapkan
kursinya, misalnya. Siapkan bahannya, hindari jangan sampai kena panas. Kemudian panaskan agar memuai. Nah, ini contoh ya. Ini dinamakan kata kerja imperatif. Selanjutnya adalah menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur dan untuk kesehatan, maka istilah yang digunakan antara lain pasti nutrisi, protein, dan osteoporosis. Bisa juga misalnya mau membuat bolu ya, maka ada istilah di sananya adalah ada loyang ya, kemudian mixer. Nah, ini. Selanjutnya nomor 3 menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporer ya. Konjungsi ini merupakan kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu misalnya ya. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan dagingnya ya, sehingga daging cepat empuk, kemudian tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga ya. Selanjutnya, nomor 5, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, misalnya 500 gram daging sapi, 100 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Atau misalnya kalau kita membuat bolu ya, dibutuhkan 5 butir telur, kemudian setengah kilo terigu, kemudian 1 gelas gula putih. Nah, ini contohnya ya. Kemudian 6 adalah verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verbal tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan ya. Jadi di sini misalnya masukkan bumbu, kemudian setelah air mendidih ya, atau setelah sayuran kelihatan matang ya. Itu contoh. Ini merupakan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Selanjutnya, teks prosedur memiliki 2 jenis ya. Yang pertama adalah teks prosedur yang sederhana, yang bagaimana? Yaitu teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri 2 atau 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika ya. Bagaimana sebelum setrika ya? Kalian kan menyiapkan setrikanya dulu, lalu masukkan ke dalam masukkan kabelnya ya, itu yang ada ke stop kontak ya. Kemudian bagaimana kan menyalakan komputer, itu juga kan bertahap, tidak mungkin langsung nyala begitu saja ya. Kemudian menyalakan TV juga sama kan ya, arahkan remote-nya misalnya, kemudian nyalakan, kamu baru mencari channel
yang kamu sukai ya. Inilah contoh yang sederhana ya. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Yang namanya kompleks berarti kegiatannya lebih dari satu, yang lebih rumit dibanding yang sederhana tadi ya. Ya, di sini dalam prosedur ini terdiri atas banyak langkah dan setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contoh prosedur membuat KTP. Nah, kalau membuat KTP kira-kira kemana dulu nih? Ya, kita kan membuat KTP pergi dulu ke Pak RT, meminta surat untuk ke desa ya, kelurahan, dari kelurahan nanti ke kecamatan, dari kecamatan baru ke tingkat yang lain yang lebih tinggi lagi, baru nanti prosedurnya kembali lagi sehingga surat itu kembali, KTP itu sampai ke tangan kita ya. Itu adalah contoh prosedur kompleks ya. Atau cara mengambil uang ke ATM itu juga sama ya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 4 langkah, yaitu bagian pendahuluan dan tujuan. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah, dan terakhir adalah kesimpulan, ya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah yang mengawali ya kegiatan. Kalian kan mau membuat cake misalnya ya. Cake-nya misalnya contohnya cake marmer ya. Maka membuat pendahuluan yang menarik sehingga orang nanti penasaran ingin buat ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu memberitahu kepada orang lain ya agar dapat membuat kue dengan benar ya, dengan baik dan benar ya. Nah, sekarang material ini apa? Material ini adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Kira-kira kalau membuat kue, bahannya apa? Bahannya yang pertama kan kalian satu, misalnya terigunya setengah kilo, 1/4 kilo ya misalnya. Kemudian gulanya berapa? Gulanya 1/4 kilo juga ya. Kemudian telurnya 5 misalnya. Kemudian 1 bungkus vanili ya. Kemudian jangan lupa dilebihkan ya untuk terigunya, karena untuk apa? Untuk nanti loyang ya. Nah, jadi jangan dihabiskan terigunya, nanti pas loyang nggak lupa ya. Nah, kemudian alat apa yang dibutuhkan? Ya diantaranya kan loyang kamu siapkan ya. Kemudian keduanya setelah loyang menyiapkan, ada kompornya harus ada ya. Kemudian ovennya ya. Semua sudah ada, ovennya tidak ada, kita nggak bisa loh membuat kue ya. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan diawali dengan tahapan yang pertama. Tahapan pertama kan menyiapkan bahan dulu dan alat-alat sampai disimpan di meja. Kemudian baru nih ya, langkah pertama kita menyiapkan baskomnya ya, atau tempat untuk mengocok telur ya. Nah, kemudian masukkan 5 telur itu dipecahkan ya. Kemudian yang merahnya didahulukan, yang putihnya dipisah karena kita akan membuat cake ya. Nah, kemudian yang kedua masukkan gula ya. Gulanya boleh gula putih kasar atau gula halus silahkan ya. Kemudian masukin vanili juga, silahkan kocok ya, dikocok. Kemudian setelah kocok mengembang, dan ingat dalam mengocok ada tekniknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita lanjut ke materi pembahasan tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu menyampaikan materi teks prosedur. Minggu lalu Ibu telah menugaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud teks prosedur, kemudian langkah-langkahnya apa, kemudian contohnya bagaimana. Dengan gambaran tersebut minimal kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Baiklah, akan Ibu bahas apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi yang dimaksud teks prosedur di sini adalah kegiatan yang dilalui melalui langkah-langkah, sehingga dengan langkah-langkah itu terbentuk suatu kegiatan. Ini yang dimaksud dengan teks prosedur. Kemudian teks prosedur itu memiliki ciri, ya, seperti halnya kalian kan memiliki ciri tersendiri. Rambutnya ikal misalnya, kulitnya putih, kemudian badannya gemuk dan sebagainya, ya. Ternyata teks prosedur ini mempunyai ciri yang berbeda dengan teks yang lainnya. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Ya, misalnya poin pertama apa, poin kedua apa. Itu kegiatan itu dilakukan secara berurutan, seperti halnya kemarin Ibu menugaskan kalian ya untuk membuat teks prosedur bagaimana mengambil uang di ATM. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan, ya. Kalimat saran artinya kalimat yang menyarankan sesuatu untuk melakukan kegiatan. Kemudian kalimat larangan adalah kalimat yang isinya melarang seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, ya. Itu yang dimaksud. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang dimaksud sistematis di sini adalah berurutan. Detail berarti dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang namanya objektif benar-benar dilakukan. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan, menulis teks prosedur tanpa melakukan kegiatan, itu namanya tidak objektif, ya. Imajinasi larinya, ya. Selanjutnya terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Jadi diawali dengan nomor pertama. Pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, ya. Kemudian setelah alat dan bahan, langkah kedua yaitu memulai untuk kegiatan tahap demi tahap, ya. Itu yang dimaksudkan dengan ciri prosedur. Yang ketiga adalah unsur yang membentuk teks struktur, ya. Yang pertama adalah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan ini ada 6 dalam struktur teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, ya. Kata kerja imperatif ini adalah merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Dan kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, siapkan, hindari, panaskan, ya. Misalnya, siapkan
kursinya, misalnya. Siapkan bahannya, hindari jangan sampai kena panas. Kemudian panaskan agar memuai. Nah, ini contoh ya. Ini dinamakan kata kerja imperatif. Selanjutnya adalah menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur dan untuk kesehatan, maka istilah yang digunakan antara lain pasti nutrisi, protein, dan osteoporosis. Bisa juga misalnya mau membuat bolu ya, maka ada istilah di sananya adalah ada loyang ya, kemudian mixer. Nah, ini. Selanjutnya nomor 3 menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporer ya. Konjungsi ini merupakan kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu misalnya ya. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan dagingnya ya, sehingga daging cepat empuk, kemudian tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga ya. Selanjutnya, nomor 5, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, misalnya 500 gram daging sapi, 100 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Atau misalnya kalau kita membuat bolu ya, dibutuhkan 5 butir telur, kemudian setengah kilo terigu, kemudian 1 gelas gula putih. Nah, ini contohnya ya. Kemudian 6 adalah verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verbal tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan ya. Jadi di sini misalnya masukkan bumbu, kemudian setelah air mendidih ya, atau setelah sayuran kelihatan matang ya. Itu contoh. Ini merupakan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Selanjutnya, teks prosedur memiliki 2 jenis ya. Yang pertama adalah teks prosedur yang sederhana, yang bagaimana? Yaitu teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri 2 atau 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika ya. Bagaimana sebelum setrika ya? Kalian kan menyiapkan setrikaannya dulu, lalu masukkan ke dalam masukkan kabelnya ya, itu yang ada ke stop kontak ya. Kemudian bagaimana kan menyalakan komputer, itu juga kan bertahap, tidak mungkin langsung nyala begitu saja ya. Kemudian menyalakan TV juga sama kan ya, arahkan remote-nya misalnya, kemudian nyalakan, kamu baru mencari channel
yang kamu sukai ya. Inilah contoh yang sederhana ya. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Yang namanya kompleks berarti kegiatannya lebih dari satu, yang lebih rumit dibanding yang sederhana tadi ya. Dan di sini dalam prosedur ini terdiri atas banyak langkah dan setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contoh prosedur membuat KTP. Nah, kalau membuat KTP kira-kira kemana dulu nih? Ya, kita kan membuat KTP pergi dulu ke Pak RT, meminta surat untuk ke desa ya, kelurahan, dari kelurahan nanti ke kecamatan, dari kecamatan baru ke tingkat yang lain yang lebih tinggi lagi, baru nanti prosedurnya kembali lagi sehingga surat itu kembali KTP itu sampai ke tangan kita ya. Itu adalah contoh prosedur kompleks ya. Atau cara mengambil uang ke ATM itu juga sama ya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 4 langkah, yaitu bagian pendahuluan dan tujuan. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah, dan terakhir adalah kesimpulan, ya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah yang mengawali ya kegiatan. Kalian kan mau membuat cake misalnya ya. Cake-nya misalnya contohnya cake marmer ya. Maka membuat pendahuluan yang menarik sehingga orang nanti penasaran ingin buat ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu memberitahu kepada orang lain ya agar dapat membuat kue dengan benar ya, dengan baik dan benar ya. Nah, sekarang material ini apa? Material ini adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Kira-kira kalau membuat kue, bahannya apa? Bahannya yang pertama kan kalian satu, misalnya terigunya setengah kilo, 1/4 kilo ya misalnya. Kemudian gulanya berapa? Gulanya 1/4 kilo juga ya. Kemudian telurnya 5 misalnya. Kemudian 1 bungkus vanili ya. Kemudian jangan lupa dilebihkan ya untuk terigunya, karena untuk apa? Untuk nanti loyang ya. Nah, jadi jangan dihabiskan terigunya, nanti pas loyang nggak lupa ya. Nah, kemudian alat apa yang dibutuhkan? Ya diantaranya kan loyang kamu siapkan ya. Kemudian keduanya setelah loyang menyiapkan, ada kompornya harus ada ya. Kemudian ovennya ya. Semua sudah ada, ovennya tidak ada, kita nggak bisa loh membuat kue ya. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan diawali dengan tahapan yang pertama. Tahapan pertama kan menyiapkan bahan dulu dan alat-alat sampai disimpan di meja. Kemudian baru nih ya, langkah pertama kita menyiapkan baskomnya ya, atau tempat untuk mengocok telur ya. Nah, kemudian masukkan 5 telur itu dipecahkan ya. Kemudian yang merahnya didahulukan, yang putihnya dipisah karena kita akan membuat cake ya. Nah, kemudian yang kedua masukkan gula ya. Gulanya boleh gula putih kasar atau gula halus silahkan ya. Kemudian masukin vanili juga, silahkan kocok ya, dikocok. Kemudian setelah kocok mengembang, dan ingat dalam mengocok ada tekniknya.